Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, Ibu Risma Yani Matrida Saskia Putri. Pada kesempatan kali ini, kita dari kelompok 6 mata kuliah pengelolaan organisasi ingin mengajak atau sedikit sharing perihal sebuah kondisi yang terjadi pada perusahaan startup saat ini, khususnya pada fase awal. Mungkin banyak perusahaan startup ini pertumbuhannya sangat cepat, namun di sisi lain sistem internalnya belum siap mengikuti pertumbuhan tersebut. Nah, dari situ kami ingin mencoba mengambil peran bukan hanya sebagai mahasiswa, namun sebagai pihak yang benar-benar menganalisis dan mencari solusi. Fokus kami ada pada studi kasus yang kami berikan, yaitu kita mengambil studi kasus perusahaan startup WhatsApp, sebuah startup laundry berbasis aplikasi, dan bagaimana organisasi di dalamnya bisa didesain ulang supaya lebih berkembang ke tahap berikutnya. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Azid Nazan Jabil, Nur Syadiyah, Abdul Majid, dan Sofia Sekarwati. Kalau kita melihat sekarang, perkembangan digital itu bukan cuma mengubah cara bisnis berjalan, namun juga mengubah organisasi bekerja. Semakin banyak pelanggan, semakin kompleks operasionalnya, dan disitulah masalah mulai muncul. Hal ini terjadi juga pada perusahaan yang kami gunakan, yaitu perusahaan WhatsApp. Di awal mereka masih menggunakan sistem yang sangat sederhana. Semua orang mengerjakan banyak hal sekaligus. Komunikasi masih lewat chat biasa, dan belum ada sistem yang benar-benar terintegrasi. Awalnya memang terasa fleksibel, namun lama-lama justru menimbulkan banyak masalah. Pekerjaan jadi tumpang tindih, informasi tidak sampai dengan jelas, bahkan kualitas layanan jadi tidak konsisten. Kalau dibiarkan, ini bisa menjadi penghambat utama pertumbuhan, karena sebenarnya bukan perihal kekurangan SDM, tetapi lebih ke belum adanya sistem yang mampu mengatur kompleks kerja yang mulai meningkat. Dari situ kita melihat bahwa yang dibutuhkan bukan sekedar perhatian atau perbaikan kecil, tapi perencanaan ulang organisasi secara menyeluruh, mulai dari struktur, cara kerja, mekanisme, penggunaan teknologi, sampai pada budaya kerja di dalam tim. Dan semua itu kami susun dari pendekatan yang berbasis teori, supaya solusi yang dihasilkan tidak hanya logis, tetapi juga bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Mungkin untuk berikutnya bisa dilanjut menganalisis masalah WhatsApp. Nah, WhatsApp sendiri merupakan startup laundry yang belum mempunyai banyak SDM, sehingga masih terciptanya masalah atau problem. Yang pertama ada tumpang tindih pekerjaan, miskomunikasi yang masih sering terjadi, terus SOP belum ada, sistem yang belum terintegrasi, dan beban kerja yang belum seimbang. Nah, biasanya masalah ini terjadi karena pembagian tugas yang belum jelas, komunikasi yang belum efektif, dan standar kerja yang belum terstruktur. Nah, maka dari itu kami menciptakan atau memberikan solusi, yaitu pendekatan agile, di mana pendekatan ini digunakan untuk meningkatkan kolaborasi dan komunikasi yang fleksibel, sehingga meminimalisir adanya miskomunikasi. Selain itu, kita juga menyiapkan pendekatan kontingen, di mana menyederhanakan struktur organisasi, yaitu untuk mengefisiensi komunikasi atau memangkas komunikasi agar lebih efisien dan praktis. Yang ketiga ada pendekatan division of work,
di mana pembagian tugas yang jelas, sehingga dari itu kita dapat memetakan pekerjaan atau memberikan pekerjaan secara tepat dan meminimalisir adanya tumpang tindih pekerjaan. Nah, ketika WashUp mengimplementasikan ketiga ini, WashUp akan menciptakan pekerjaan yang efektif dan beban tim kerja yang tepat dan tidak adanya miskomunikasi. Oke, izin melanjutkan dari Kak Dia tadi dari bab 3 perancangan ulang organisasi. Pada bab ini kami membahas tentang perancangan ulang organisasi pada WhatsApp. Perancangan ulang ini dilakukan secara terstruktur. Organisasi sebelumnya masih sederhana dan belum efektif untuk menghadapi perkembangan bisnis. Seiring bertambahnya pelanggan, WhatsApp mengalami beberapa masalah seperti tumpang tindih pekerjaan, komunikasi yang kurang teratur, sistem operasional yang belum terintegrasi. Oleh karena itu diperlukan perubahan agar organisasi bisa bekerja lebih efektif dan efisien. Satu, perancangan struktur organisasi. Perubahan pertama yang dilakukan pada struktur organisasi, awalnya WhatsApp menggunakan struktur yang sederhana atau flat organization, di mana satu orang bisa mengerjakan banyak tugas. Namun pada perancangan ini, struktur diubah menjadi berbasis tim atau squad yang terdiri dari tim operasional, teknologi, dan tim marketing. Tujuannya agar setiap tim memiliki tugas yang lebih jelas, pekerjaan lebih fokus, dan proses bekerja menjadi lebih teratur. 2. Rekomendasi teknologi digital. Untuk mendukung sistem kerja yang baru, WhatsApp menggunakan beberapa teknologi digital seperti Trello atau Notion untuk mengatur tugas, Slack untuk komunikasi internal tim, dan Google Workspace untuk pengolahan dokumen atau administrasi. Penggunaan teknologi ini bertujuan agar pekerjaan menjadi lebih cepat, rapi, dan mudah dipantau. Budaya kerja digital. Selain struktur teknologi, WhatsApp juga membangun budaya kerja digital agar tim memiliki cara kerja yang sama. Budaya kerja yang diterapkan adalah transparansi, file fast, data driven, kolaborasi, dan customer focus. Nilai-nilai ini penting agar tim lebih terbuka, cepat belajar dari kesalahan, bekerja sama dengan baik, dan tetap fokus pada kepuasan pelanggan. 4. WhatsApp juga pengembangan SDM. WhatsApp juga mengembangkan sumber daya manusia dengan menambahkan populasi baru, yaitu digital marketing lead dan data analisis. Digital marketing lead bertugas untuk mengolah strategi pemasaran digital, sedangkan data analisis bertugas mengolah data untuk membantu pengambilan keputusan bisnis. Dengan adanya posisi ini, pekerjaan menjadi lebih terarah dan profesional. Baik, setelah dijelaskan mengenai perancangan struktur organisasi dan juga solusi yang ditawarkan, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait rencana implementasi serta pengukuran kinerja dari sistem yang telah dirancang. Yang pertama ada rencana implementasi. Implementasi perubahan organisasi di WhatsApp dirancang secara bertahap selama 3 bulan agar proses adaptasi dapat berjalan lebih efektif dan juga tidak mengganggu operasional yang sedang berjalan. Nah, pada bulan pertama atau tahap adaptasi, fokus utamanya adalah tahap sosialisasi dan juga penyesuaian awal. CEO akan menyampaikan visi perubahan serta struktur organisasi baru kepada seluruh tim. Di sisi lain, tim operasional juga mulai menyusun alur kerja yang lebih terstruktur, sementara tim marketing mulai merancang strategi pemasaran digital yang lebih terarah. Tim teknologi sendiri mulai melakukan setup tools digital seperti sistem manajemen tugas dan juga platform komunikasi. Selain itu, pada tahap ini mulai disusun SOP sebagai panduan kinerja. Lalu pada bulan kedua atau tahap implementasi, organisasi mulai menjalankan sistem baru secara lebih nyata. Tim operasional mulai bekerja berdasarkan SOP yang telah dibuat, termasuk dalam proses pick up, laundry, hingga delivery. Tim marketing sendiri mulai mengeksekusi campaign digital seperti promosi di media sosial dan iklan berbayar. Sedangkan tim teknologi memastikan seluruh sistem berjalan dengan baik dan terintegrasi. Nah, pada tahap ini juga, posisi baru seperti digital marketing lead dan juga data analisis mulai menjalankan perannya secara aktif. Evaluasi dilakukan secara rutin setiap minggu untuk memastikan proses berjalan secara optimal. Nah, pada bulan ketiga atau tahap optimalisasi, fokus utamanya adalah optimalisasi dan peningkatan kinerja. Tim operasional melakukan perbaikan berdasarkan evaluasi sebelumnya, seperti meningkatkan kecepatan layanan dan mengurangi kesalahan.
Sedangkan tim marketing mulai melakukan analisis performa campaign untuk menentukan strategi yang lebih efektif. Data analisis sendiri mulai memberikan insight yang lebih mendalam sebagai dasar pengambilan keputusan. Sementara itu, tim teknologi melakukan penyempurnaan sistem dan peningkatan fitur jika diperlukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pengukuran kinerja menggunakan KPI dan OKR. Untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan memberikan hasil yang optimal, WashUp menggunakan metode pengukuran kinerja berupa KPI dan OKR. Yang pertama ada OKR. Pada level organisasi, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas layanan dan pertumbuhan pelanggan. Hal ini diukur melalui beberapa indikator seperti peningkatan kepuasan pelanggan, percepatan waktu layanan, serta peningkatan jumlah pelanggan. Selanjutnya ada KPI. KPI sendiri dibagi menjadi dua jenis. Ada KPI organisasi dan juga KPI individu. Nah, pada KPI organisasi, terdapat beberapa indikator untuk mengukur kinerja organisasi, seperti tingkat kepuasan pelanggan, waktu penyelesaian layanan, serta pertumbuhan pelanggan baru. KPI ini dievaluasi secara berkala untuk memastikan performa bisnis tetap terjaga. Nah, sedangkan untuk KPI individu, pengukuran kinerja itu disesuaikan dengan masing-masing peran. Sebagai contoh, digital marketing lead diukur berdasarkan tingkat engagement, conversion rate, dan juga efektivitas campaign. Sementara data analisis diukur dari keakuratan data, ketepatan laporan, serta kontribusi insight terhadap pengambilan keputusan. Dengan adanya KPI ini, setiap individu memiliki target yang jelas dan juga terukur. Nah, dengan adanya rencana implementasi yang terstruktur serta sistem pengukuran kinerja yang jelas, diharapkan WashUp dapat menjalankan transformasi organisasi secara efektif, meningkatkan kualitas layanan, serta mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Nah, itu tadi penjelasan terkait dengan rencana implementasi dan juga pengukuran kinerja dari sistem yang telah dirancang. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke Mas Alex. Oke, sampailah kita pada sesi terakhir. Dari semua pemateri yang sudah dipaparkan, perubahan organisasi itu bukan hanya soal mengganti struktur atau menambah tim. Lebih dari itu, ini tentang bagaimana sebuah perusahaan startup bisa mempersiapkan dirinya untuk tumbuh dengan sistem yang lebih matang. Dalam kasus WhatsApp, kami melihat bahwa ketika struktur sudah jelas, teknologi sudah mulai terintegrasi, dan cara kerja tim lebih terarah, maka potensi untuk berkembang juga akan jauh lebih besar. Yang ingin kami tekankan di sini adalah scaling up itu bukan perihal menambah pelanggan, tetapi juga soal kesiapan internal organisasi dalam mengelola pertumbuhan tersebut. Kalau fondasinya kuat, maka pertumbuhan akan lebih stabil dan berkelanjutan. Harapannya, apa yang kami rancang ini tidak hanya relevan untuk perusahaan WhatsApp, tetapi juga bisa menjadi gambaran sebuah organisasi digital startup yang seharusnya dikembangkan di era sekarang. Mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan. Apabila terdapat kurang lebihnya dalam penyampaian atau pemaparan materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.